Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Bagi teman-teman yang mampir di channel ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Panggilan Tengah Malam. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Nama saya Ardi, seorang penulis lepas berusia 28 tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Malam itu, seperti biasa, aku duduk di ruang tamu, menatap layar laptop yang kosong. Jam dinding menunjukkan pukul 11.45 menit, hampir tengah malam. Aku sedang menunggu panggilan telepon dari adikku, Rina, yang sedang merantau di kota lain. Kami biasa berbincang sebelum tidur, meski hanya sebentar. Tapi malam ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Telepon berdering tiba-tiba, suaranya nyaring dan memecah kesunyian. Aku mengangkat telepon. Halo, suara di seberang sana terdengar parau, hampir seperti bisikan. Kakak, aku butuh bantuan. Aku langsung mengenali suara itu. Itu Rina. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suaranya terdengar jauh, seolah-olah dia berbicara dari dalam lorong yang gelap. Rina, kamu di mana? Kenapa suaramu seperti itu? Kakak, aku di sini. Aku terjebak. Tolong datanglah. Aku mencoba menenangkannya. Tenang, Rin. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Tapi sebelum sempat menjawab, suaranya tiba-tiba terputus. Kau tedodat. Kau tedodat. Kau tidak. Bunyi nada sambung telepon yang monoton. Aku mencoba meneleponnya kembali, tapi tidak ada jawaban. Hanya nada sibuk yang terus berdering. Hatiku mulai gelisah. Apa yang terjadi padanya? Angin mulai bertiup lebih kencang, daun-daun bergesekan di luar jendela. Tanpa pikir panjang, aku mengambil jaket dan kunci mobil. Aku harus menemukan Rina. Aku tahu dia tinggal di sebuah apartemen kecil di ujung kota. Perjalanan memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Apa yang terjadi padanya? Kenapa suaranya terdengar begitu? Tidak wajar. Sesampainya di apartemennya, aku langsung menuju lantai 3. Aku mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu, dan ternyata tidak terkunci. Ruang tamunya gelap, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Rina, kamu di sini? Tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu, dan ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di tengah ruangan, ada telepon rumah tua. Telepon itu tidak pernah ada sebelumnya. Aku mendekati telepon itu. Tiba-tiba, telepon itu berdering. Deringannya nyaring, memekakkan telinga. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo, suara di seberang sana. Itu suara Rina, tapi kali ini suaranya lebih parah. Seperti dia sedang berteriak dari kejauhan. Kakak, aku di sini. Tolong, Rina, kamu di mana? Aku di dalam telepon. Aku menjatuhkan telepon itu. Tubuhku gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Aku melihat ke sekeliling dan tiba-tiba lampu padam. Aku mencoba berlari ke pintu, tapi pintunya terkunci. Aku terjebak. Di kegelapan, aku mendengar suara bisikan. Kakak, aku di sini. Aku menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku membuka mata lagi, aku melihatnya, Rina. Dia berdiri di depanku, tapi wajahnya tidak seperti wajah manusia. Dan kemudian, semuanya gelap. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara Rina memanggilku. Kakak,
Tolong, suaranya selalu datang dari kegelapan. Seolah-olah dia ada di sekitarku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Setiap tengah malam, telepon di rumahku berdering. Aku sudah mencoba mencabut kabel telepon, tapi deringannya tetap terdengar. Suara Rina selalu sama. "Kakak, aku di sini." Aku mulai kehilangan kewarasan. Aku tidak bisa fokus bekerja. Klien-klienku mulai mengeluh karena tulisan-tulisanku penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Aku bahkan tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Aku tahu aku sendirian, tapi suara itu nyata. Aku mengambil senter dan perlahan membuka pintu kamar. Lorongnya gelap. Aku mengarahkan senter ke ujung lorong dan aku melihat bayangan seseorang berdiri di sana. Tubuhku membeku. Siapa? Siapa di sana? Bayangan itu bergerak mendekat. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ketika bayangan itu semakin dekat, aku melihat wajahnya. Itu Rina, tapi matanya kosong. Dia tersenyum, tapi senyumannya tidak wajar. "Kakak, aku sudah lama menunggumu." Aku menjerit dan menutup pintu kamar. Aku mengunci diri di dalam, tubuhku gemetar. "Kakak, bukakan pintu." Aku tidak bisa lagi menahan ketakutan. Aku mengambil telepon dan menelpon temanku, Dika, seorang paranormal yang pernah membantu mengatasi masalah gaib di masa lalu. "Dika, tolong, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang mengikutiku." Dika terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku akan datang besok pagi. Jangan buka pintu untuk siapapun." Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. Tapi suara Rina terus memanggilku, seolah-olah dia ada di dalam kepalaku. "Kakak, jangan tinggalkan aku." Setelah kejadian di apartemen Rina, hidupku berubah drastis. Aku tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, aku mendengar suara Rina memanggilku. "Kakak, tolong." Suaranya selalu datang dari kegelapan. Seolah-olah dia ada di sekitarku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Setiap tengah malam, telepon di rumahku berdering. Aku sudah mencoba mencabut kabel telepon, tapi deringannya tetap terdengar. Suara Rina selalu sama. "Kakak, aku di sini." Aku mulai kehilangan kewarasan. Aku tidak bisa fokus bekerja. Klien-klienku mulai mengeluh karena tulisan-tulisanku penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Aku bahkan tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Aku tahu aku sendirian, tapi suara itu nyata. Aku mengambil senter dan perlahan membuka pintu kamar. Lorongnya gelap. Aku mengarahkan senter ke ujung lorong dan aku melihat bayangan seseorang berdiri di sana. Tubuhku membeku. "Siapa? Siapa di sana?" Bayangan itu bergerak mendekat. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ketika bayangan itu semakin dekat, aku melihat wajahnya. Itu Rina, tapi matanya kosong. Dia tersenyum, tapi senyumannya tidak wajar. "Kakak, aku sudah lama menunggumu." Aku menjerit dan menutup pintu kamar. Aku mengunci diri di dalam, tubuhku gemetar. "Kakak, bukakan pintu." Aku tidak bisa lagi menahan ketakutan. Aku mengambil telepon dan menelpon temanku, Bintang-Bintang Dika Bintang-Bintang, seorang paranormal yang pernah membantu mengatasi masalah gaib di masa lalu. "Dika, tolong, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang mengikutiku." Dika terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku akan datang besok pagi. Jangan buka pintu untuk siapapun." Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. Tapi suara Rina terus memanggilku, seolah-olah dia ada di dalam kepalaku. "Kakak, jangan tinggalkan aku." Pagi itu, Dika tiba di rumahku. Aku langsung membuka pintu,
dan menceritakan semua yang terjadi. Dika mendengarkan dengan serius, matanya penuh dengan kekhawatiran. Ardi, menurutku ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang mencoba menarikmu ke dunia mereka. Tapi kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina. Dika membawa beberapa peralatan ritual dan mulai memeriksa rumahku. Dia menemukan sesuatu yang aneh di ruang tamu. Di sini, ada energi yang sangat kuat. Sepertinya ini adalah portal yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Dika kemudian menjelaskan bahwa Rina mungkin terjebak di antara dua dunia karena suatu alasan. Kita harus mencoba berkomunikasi dengannya. Tapi ini berisiko, Hardy. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak juga. Aku mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan Rina. Dika memulai ritual. Aku duduk di tengah lingkaran yang dia buat, mencoba tetap tenang. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Aku melihat bayangan Rina muncul di depanku. Rina, aku di sini. Apa yang terjadi padamu? Rina menangis. Kakak, aku tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang menahanku di sini. Dika kemudian menjelaskan bahwa Rina terjebak karena trauma masa lalunya yang belum terselesaikan. Aku teringat pada masa kecil kami ketika Rina sering dibully karena penampilannya. Rina, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu saat itu. Tapi sekarang, aku di sini untukmu. Lepaskan semua rasa sakitmu. Kamu tidak perlu terjebak di sini lagi. Rina tersenyum. Terima kasih, kakak. Aku sudah lama menunggu kata-kata itu. Tubuhnya perlahan menghilang dan suasana ruangan kembali normal. Dika memegang bahuku. Sudah selesai. Hardy, dia sudah pergi. Aku menangis, merasa lega sekaligus sedih. Tapi aku tahu Rina akhirnya menemukan kedamaian. Sejak saat itu, telepon di rumahku tidak pernah berdering lagi di tengah malam. Aku mulai bisa tidur nyenyak. Meski terkadang aku masih merindukan Rina. Tapi aku tahu, dia sudah tidak menderita lagi. Dan aku belajar untuk memaafkan diri sendiri dan melanjutkan hidup. Pagi itu, Dika tiba di rumahku. Aku langsung membuka pintu dan menceritakan semua yang terjadi. Dika mendengarkan dengan serius, matanya penuh dengan kekhawatiran. Ardi, menurutku ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang mencoba menarikmu ke dunia mereka. Tapi kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina. Dika membawa beberapa peralatan ritual dan mulai memeriksa rumahku. Dia menemukan sesuatu yang aneh di ruang tamu. Di sini, ada energi yang sangat kuat. Sepertinya ini adalah portal yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Dika kemudian menjelaskan bahwa Rina mungkin terjebak di antara dua dunia karena suatu alasan. Kita harus mencoba berkomunikasi dengannya. Tapi ini berisiko, Hardy. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak juga. Aku mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan Rina. Dika memulai ritual. Aku duduk di tengah lingkaran yang dia buat, mencoba tetap tenang. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Aku melihat bayangan Rina muncul di depanku. Rina, aku di sini. Apa yang terjadi padamu? Rina menangis. Kakak, aku tidak bisa pergi. Ada sesuatu yang menahanku di sini. Dika kemudian menjelaskan bahwa Rina terjebak karena trauma masa lalunya yang belum terselesaikan. Aku teringat pada masa kecil kami ketika Rina sering dibully karena penampilannya. Rina, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu saat itu. Tapi sekarang, aku di sini untukmu. Lepaskan semua rasa sakitmu. Kamu tidak perlu terjebak di sini lagi. Rina tersenyum. Terima kasih, kakak. Aku sudah lama menunggu kata-kata itu. Tubuhnya perlahan menghilang dan suasana ruangan kembali normal. Dika memegang bahuku. Sudah selesai. Hardy, dia sudah pergi. Aku menangis, merasa lega sekaligus sedih. Tapi aku tahu
Rina akhirnya menemukan kedamaian. Sejak saat itu, telepon di rumahku tidak pernah berdering lagi di tengah malam. Aku mulai bisa tidur nyenyak. Meski terkadang aku masih merindukan Rina, tapi aku tahu dia sudah tidak menderita lagi. Dan aku belajar untuk memaafkan diri sendiri dan melanjutkan hidup. Tamat. Terima kasih atas dukungannya. Subscribe, komen, like, dan share. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.